Hizbullah melancarkan serangan udara dengan pesawat nirawak menargetkan Kementerian Keamanan Israel di Tel Aviv pada Rabu 13 November 2024. Serangan itu menargetkan pangkalan Kiryat, markas besar Kementerian Keamanan dan Staf Umum Israel. Pesawat nirawak Hizbullah dilaporkan berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Mengutip Al-Mayadin, hal ini menjadi pertama kalinya Hizbullah menggunakan jenis pesawat nirawak tersebut untuk menargetkan Israel. Serangan itu merupakan bagian dari operasi Khaybar yang diinisiasi oleh Hizbullah. Aksi tersebut juga didasari oleh dukungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Serangan itu diklaim sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap Lebanon. Perlu diketahui, sejak akhir September, Hizbullah telah meluncurkan berbagai serangan termasuk roket dan rudal ke wilayah Tel Aviv. Target serangan meliputi fasilitas militer dan perusahaan industri pertahanan Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menerbitkan surat kepada para pejuang perlawanan Islam di Lebanon. Dalam surat tersebut, Sheikh Qassem mengungkapkan kekaguman dan rasa terima kasihnya kepada para pejuang. Ia memuji komitmen teguh mereka terhadap perjuangan dan kesetiaannya kepada martir Sayyid Hasan Nasrallah. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November 2024, Sheikh Qassem juga mengapresiasi dedikasi para pejuang dalam membebaskan Al-Quds dan tanah-tanah yang diduduki. Ia menyoroti keberanian, ketangguhan, dan pengorbanan para pejuang. Surat ini juga menegaskan komitmen mereka dalam memperkuat perlawanan dan melawan tirani. Para pejuang Hizbullah kembali menegaskan kesetiaan mereka kepada Sheikh Qassem. Dalam penutup surat, mereka berjanji untuk melindungi rakyat dan menjaga panji Hizbullah tetap berkibar di medan jihad. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Israel di jalur Netzarim Gaza dengan roket 107 mm. Serangan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Brigadir Martir Jihad Jibril. Media Al-Qassam merilis rekaman yang menunjukkan pejuang mereka menyerang tentara dan kendaraan militer Israel di Jabalia, Gaza Utara. Al-Qassam juga menargetkan permukiman Nir-Am di Gaza sebagai respon terhadap agresi Israel. Sayap militer Jihad Islam Palestina Brigadir Al-Quds mengonfirmasi pertempuran sengit dengan pasukan Israel di Al-Qasasib, kamp pengungsian Jabalia. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November 2024, Brigadir Al-Quds juga membombardir tentara Israel di timur Al-Sujaya, kota Gaza menggunakan mortir. Brigadir Al-Quds bekerjasama dengan pasukan martir Omar Al-Qasim dalam serangan di wilayah Al-Rasid. Selain itu, Brigadir Al-Mujahidin menargetkan tentara Israel di Al-Sudania dengan roket taktis Hasem. Brigadir Abu Ali Mustafa, sayap militer, juga meluncurkan roket ke pasukan Israel di timur Khan Yunis. Serangan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap kejahatan Israel dan untuk membela rakyat Palestina serta Lebanon. Media Israel melaporkan bahwa sejak awal November 24 tentara Israel tewas dan 5 diantaranya di Jabalia. Israel mengakui tewasnya 4 prajurit dari Batalion Samson Brigadir Kfir akibat serangan rudal anti-tank di Bet Lahia, Gaza Utara. Diketahui total korban tewas militer Israel di Gaza kini mencapai 787. Pasukan Perlawanan Israel atau IDF mengklaim telah memperluas operasi darat di Lebanon Selatan pada 13 November 2024. Serangan udara terus dilancarkan ke Beirut sementara Hizbullah menembakkan roket dan pesawat nirawak ke wilayah utara Israel. Divisi ke-91 IDF dilaporkan berhasil mencapai target baru milik Hizbullah dengan pasukan komando menyerbu beberapa daerah. Sementara itu, brigade lainnya melanjutkan kegiatan defensif dan ofensif di kawasan tersebut. Mengutip The Times of Israel, diketahui sehari sebelumnya Divisi ke-36 juga memperluas operasi darat mereka di kawasan tersebut. Jet tempur Israel menyerang sejumlah target di pinggiran selatan Beirut setelah memberikan peringatan evakuasi untuk 6 gedung. Meski serangan menyebabkan asap tebal, namun tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Selain itu, Hizbullah meluncurkan roket dan pesawat nirawak ke wilayah Israel Utara. IDF melaporkan bahwa 3 pesawat nirawak berhasil dicegat tanpa menimbulkan korban luka. Roket yang diluncurkan ke Galilea Hulu menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah di Ma'alot Tarsiha. IDF juga menyerang puluhan peluncur roket di Lebanon yang digunakan dalam serangan terhadap Israel.
Media Israel melaporkan bahwa kekuatan Israel dalam pertempuran melawan Hizbullah menurun, sementara pencapaian Hizbullah justru semakin meningkat. Militer Israel Hayom menyatakan bahwa Israel belum berhasil mengalahkan Hizbullah dengan situasi yang masih jauh dari selesai. Mengutip Al-Mayadin pada 14 November 2024, pemukim di utara Israel, tentara di Lebanon Selatan dan warga Tel Aviv merasa terancam setelah serangan roket Hizbullah. Selain itu, Channel 12 mencatat bahwa pencapaian Israel berkurang sementara Hizbullah semakin berkembang dalam pertempuran. Penasehat strategis Barak Sari menjelaskan bahwa Hizbullah bergerak menuju perang gesekan panjang sementara Israel belum sepenuhnya siap. Sementara itu, serangan roket Hizbullah pada Selasa 12 November mengenai Tel Aviv menyebabkan gangguan di Bandara Ben Gurion. Beberapa roket lainnya juga menghantam Naharia, menewaskan 2 warga Israel. Media Israel melaporkan bahwa jangkauan serangan roket Hizbullah semakin jauh, memaksa jutaan warga Israel untuk berlindung. Kini, Tel Aviv yang sebelumnya dianggap aman menjadi sasaran utama serangan roket Hizbullah, termasuk pangkalan militer di sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.